Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap Ibu. Baiklah, sebelum memulai ini, siapkan dulu alat-alat tulis kalian, mulai dari buku, pena, dan lain-lain. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini yaitu yang pertama itu memahami pengertian, ciri, struktur teks editorial. Yang kedua itu menganalisis isu, tesis, argumen, fakta, dan opini dalam editorial. Yang ketiga, yang terakhir itu menulis editorial singkat tentang isu aktual. Nah, jadi untuk membuka wawasan, saya ajukan sebuah pertanyaan pemantik buat kalian. Jadi, mengapa media massa menggunakan editorial untuk memengaruhi opini publik? Siapa yang bisa menjawab? Boleh tunjuk tangan? Saya Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Namira. Oke, sekarang kita masuk pada penjelasan materi ya. Teks editorial itu adalah tulisan opini yang dibuat oleh redaksi media massa untuk menyampaikan sikap resmi terhadap isu penting yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Editorial bersifat argumentatif, kritis, berbasis data, dan bertujuan memengaruhi cara pandang pembaca. Jadi ada struktur editorial itu, yang pertama pernyataan pendapat atau tesis. Jadi tesis itu bagian yang menjelaskan isu dan sikap redaksi. Yang kedua itu argumentasi, berisi alasan, fakta, data, atau pendapat pakar yang memperkuat tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau rekomendasi, berisi ajakan, solusi, atau penegasan sikap. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat video singkat tentang salah satu isu aktual yang sedang ramai diberitakan. Tetapkan banjir Sumatera bencana nasional. Tidak terkirakan lagi rasa duka dan lelah yang menyelimuti saudara setanah air yang hingga kini masih terjebak di tengah bencana di Pulau Sumatera. Sudah genap seminggu mereka bertahan dalam ketidakpastian akibat banjir bandang dan longsor yang menerpa sebagian wilayah di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, hingga siang kemarin sudah lebih dari 370 orang dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 320 orang hilang akibat bencana alam yang tak bisa dilepaskan dari kelalaian manusia dalam merawat alam itu. Belum lagi mereka yang terluka selama bencana terjadi. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang terdampak akibat bencana tersebut. Di samping korban jiwa, belum terhitung pula kerugian harta benda yang timbul. Lebih dari 2.500 rumah diperkirakan rusak akibat air bah beserta gelondongan kayu yang mengalir deras dari hulu. Selain itu, ada kendaraan ataupun perlengkapan rumah tangga yang harus mereka relakan karena tak bisa berfungsi lagi. Hampir 300.000 orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang rusak, bahkan hancur diterjang air bah. Penanganan masyarakat di lokasi-lokasi bencana juga kian terkendala akibat kondisi prasarana dan sarana yang juga tak berfungsi. Mulai dari akses listrik, komunikasi, air bersih,
kesehatan, dan jalan menuju lokasi serba darurat. Bahkan masih ada daerah yang terisolasi dari daerah lain. Setidaknya banjir dan longsor di 46 kabupaten kota terdampak itu telah merusak 133 jembatan dan puluhan fasilitas pendidikan. Belum terhitung pula luasan sawah, kebun, empang yang saat ini tertimbun longsor. Atau kendaraan yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat juga dipastikan sudah lumpuh. Akibatnya, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Sumatera melonjak akibat minimnya pasokan. Akan tetapi, negara masih belum menjadikan duka Sumatera sebagai bencana nasional. Meskipun seluruh indikator bencana nasional sebenarnya sudah terpenuhi, namun keputusan untuk menjadikan bencana dahsyat itu sebagai bencana nasional dengan penanganan dan anggaran berskala besar masih belum terjadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang ditunjuk menjadi koordinator penanganan bencana di Sumatera juga memastikan seluruh kekuatan negara telah diterjunkan untuk menangani bencana di Sumatera meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganan bencana provinsi tersebut ditangani dengan rasa nasional. Berdasarkan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana diterbitkan BNPB, penetapan status bencana nasional harus melihat kemampuan daerah menjalankan sistem tanggap darurat. Karena itu, penempatan status bencana nasional harus disertai pernyataan resmi gubernur di daerah terkait sudah tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Pernyataan itu pun harus diperkuat dengan kajian dari pemerintah pusat maupun BNPB. Itulah sebabnya, dari beraneka bencana alam yang kerap terjadi di tanah air, sejauh ini pemerintah baru 3 kali menyatakan bencana nasional, yakni saat gempa dan tsunami Flores 1992, tsunami Aceh 2004, dan pandemi COVID-19. Sejauh ini, 3 gubernur telah menetapkan tanggap darurat bencana di daerah mereka. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana sejak 28 November sampai 11 Desember. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menetapkan status darurat bencana mulai 27 November hingga 10 Desember. Adapun Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah menetapkan status darurat bencana sejak 25 November hingga 8 Desember. Bila melihat kesiapan pemerintah daerah, publik tentu masih bertanya-tanya karena kunci penetapan status bencana nasional ada di pemerintah daerah bila mau sadar diri dan mengakui tidak mampu lagi untuk menangani bencana. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya misalnya hingga kini memastikan bantuan logistik dari pemerintah mencukupi, namun distribusi logistik terkendala karena akses menuju lokasi bencana yang masih tertutup. Logistik bantuan yang ada justru tidak bermanfaat bagi korban bencana karena tidak tersalurkan. Itu artinya kemampuan daerah untuk menangani bencana secara tidak langsung sudah berada di ujung tanduk. Itulah mengapa sampai muncul kasus di Sibolga Sumut, masyarakat mulai mengambil barang kebutuhan pokok dari minimarket maupun gudang Bulog. Mereka sudah tak kuat lagi menahan lapar berhari-hari akibat tak adanya bantuan yang masuk. Dengan menaikkan status menjadi bencana nasional, maka penanganan bencana itu bisa kian tertata. Negara bisa mengerahkan berbagai upaya untuk memaksimalkan menangani korban, sehingga tidak perlu lagi ada aksi pengambilan barang di minimarket atau di gudang-gudang Bulog. Masyarakat butuh bantuan kebutuhan fisik paling asasi, yaitu sandang, pangan, dan papan segera. Apa yang terjadi saat ini ialah penanganan yang masih bersifat tambal sulam karena sejumlah keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Dengan penetapan status bencana nasional, berbagai kendala itu bisa diterabas, sehingga para korban segera mendapatkan bantuan yang sampai di tangan mereka. Bukan bantuan yang melimpah, tapi wujudnya tidak hadir karena terkendala dalam proses pendistribusiannya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan satu teks editorial dari portal berita kredibel. Silakan kalian baca secara cermat. Saya bagikan dulu.
dulu. Boleh kalian baca dulu teks yang sudah saya bagikan. Baik, setelah kalian selesai membaca tugas dari saya atau teks editorial tadi, jadi di situ kalian akan saya suruh untuk menganalisis. Yang pertama itu isu utama dalam editorial, boleh dicatat ya. Yang kedua, tesis atau pendapat awal penulis. Yang ketiga itu argumen pendukung berupa data, fakta atau opini. Yang keempat itu ajakan atau rekomendasi yang mau diberikan. Yang terakhir yang kelima itu ciri kebahasaan seperti kata evaluatif, modalitas, dan kalimat persuasif. Jadi pastikan analisis kalian itu menggunakan pemahaman sendiri, bukan sekedar menyalin ya. Dengan selesainya analisis dari kalian itu, kalian boleh membuat kelompok kecil untuk membandingkan hasil analisis kalian. Diskusikan apakah ada perbedaan dalam menemukan argumen atau menafsirkan terhadap isu yang dibahas. Nah, jadi kalian boleh setiap perwakilan kelompok tim A dan tim B untuk menjelaskan mengenai argumen tadi, sikap penulis editorial, dan nilai moralnya. Silakan kelompok A maju. Oke, terima kasih kelompok A. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, selanjutnya dipersilakan kelompok B untuk menjelaskan. Oke. Baik, terima kasih kelompok B. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktik menulis. Silakan pilih salah satu isu yang dekat dengan kehidupan kalian, misalnya dari lingkungan sekolah, dampak media sosial, kebijakan pemerintah terkait remaja, atau budaya literasi dan kedisiplinan. Jadi kalian tulis editorial pendek berisi 3 paragraf dengan struktur lengkap, tesis, ada argumen, dan penegasan ulang. Boleh kalian pilih dari 4 contoh yang sudah saya berikan tadi. Tulisan ini tuh akan menjadi bagian dari penilaian keterampilan kalian hari ini. Silakan. Oh iya, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Baik, waktunya sudah habis, boleh dikumpulkan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita simpulkan dulu. Jadi editorial adalah teks yang menyampaikan opini redaksi terhadap isu terkini. Editorial bersifat argumentatif, kritis, dan bertujuan memengaruhi pembaca. Dengan mempelajarinya, kalian dilatih untuk berpikir kritis, memahami isu aktual, dan mengemukakan pendapat berdasarkan data serta logika. Sebagai refleksi, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi isu apa yang paling penting untuk dibahas dalam editorial saat ini menurut kalian? Oke, silakan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk saudara India. Oke, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas rumah. Nah, silakan kembangkan editorial yang tadi kalian tulis menjadi 4-5 paragraf. Tadi kan 3 paragraf. Jadi tugas rumahnya itu dikembangkan menjadi 4-5 paragraf dengan argumen yang lebih lengkap dan terstruktur. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, Ibu terima kasih atas perhatian, partisipasi aktif dari kalian, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.